Hai, selamat datang di channel aku, channel Cerita Dudu. Kali ini aku pengen menceritakan salah satu pengalaman horor yang pernah aku alami. Judul cerita kali ini Paket Kiriman. Cerita ini latarnya di rumahku sendiri, tepatnya di warung milik keluarga. Rumah kami itu di belakang warung kami. Jadi dalam satu pekarangan tanah itu ada dua bangunan. Bangunan depan itu warung dan rumah nenek aku. Di belakangnya itu rumah aku. Jadi warung yang di depan itu disekat lagi menjadi dua bagian. Bagian kiri untuk warung, bagian kanan untuk rumah tinggal. Ya, biarpun nggak terlalu besar tapi cukuplah. Oke, kejadian ini terjadi di tahun 2009 atau 2010. Aku lupa sih kapan pastinya, tapi seingat aku ini terjadi ketika aku masih kelas 1 SMA. Oke, langsung aja aku mulai ceritanya. Jadi awal kami menotis kalau warung dan rumah kami ini terjadi apa-apa, karena ya mendadak warung ini ya bisa dibilang sepi pelanggan lah. Yang biasanya itu satu hari itu paling enggak adalah bisa laku 100 sampai ya 200 porsi lah. Oh ya, by the way, warung aku ini menjual makanan ya. Makanannya itu ya kayak resto-resto sih, tapi bukan dibilang resto, lebih tepatnya dibilang warung, karena memang nggak sebesar itu. Jadi waktu itu menu yang aku ingat itu ada ayam bakar, ayam penyet, mie goreng, nasi goreng, dan sebagainya lah. Kenapa kami beranggapan kalau warung kami ini ada apa-apanya? Karena memang penurunan penjualnya itu selama 3 bulan terakhir gak masuk di akal. Kalau yang biasanya itu ya paling seminggu itu adalah 1-2 kali omset penjualan menurun, tapi menurunnya pun gak terlalu jauh. Sejauh-jauhnya ya 30-50% lah, kan itu masih setengahnya berarti. Tapi ini enggak, selama 3 bulan terakhir itu omset penjualan sangat-sangat menurun. Yang biasanya kami bisa menjual 100-200 porsi, 3 bulan terakhir itu jangankan untuk setengahnya, 40-50 porsi saja kayaknya sulit. Bahkan ada hari-hari yang jangankan menjual setengahnya, kami pernah sampai nggak laku gitu dagangan kami, jualan kami, dan hanya laku pun ya paling nggak 20-30 porsi. Sangat jauh memang. Awalnya kami beranggapan karena mungkin masakan kami yang berubah atau suasana warungnya nggak nyaman. Kami sempat sih nanya sama beberapa pelanggan yang datang. Kami tanya apa rasanya berubah atau suasana warungnya nggak nyaman. Menurut pengakuan mereka, semua itu ya biasa aja gitu, rasanya juga masih sama, suasana warung masih nyaman juga. Tapi yang mereka heran, kenapa kami itu sering tutup. Nah, disitulah kami mulai kaget. Padahal kami itu selalu buka. Bahkan dalam 3 bulan terakhir itu paling jarang kami tutup. Kalau tutup pun paling 1-2 hari dalam sebulan. Tapi mereka selalu bilang kalau warung kami itu sering tutup. Bahkan pernah selama 2 minggu warung kami tutup. Padahal kami buka. Tapi menurut pengakuan para pelanggan yang kami tanya, warung kami itu tutup. Disitulah kami mulai heran, mulai merasa aneh dengan pengakuan pelanggan-pelanggan itu. Oke, next ceritanya.
Kami pun dari situ mulai mencoba untuk memperbanyak ibadah, mencoba untuk ya ikhtiar dalam hal beribadah. Karena kalau menurut pelanggan itu rasanya nggak berubah, jadi mungkin kami itu nggak harus merubah rasa dari makanan kami, juga tidak harus memperbaiki resep atau bahan-bahannya lah, karena menurut pelanggan itu masih oke dan gak ada masalah dari situ. Jadi bentuk ikhtiar kami itu ya semacam zikir pagi petang, meruqyah rumah, sholat 5 waktu nggak tinggal. Satu rumah itu saat itu nggak ada yang meninggalkan sholat 5 waktu. Sebelumnya ya masih sering lah bolong-bolong. Dari situ keadaan warung mulailah sedikit membaik, walaupun tidak seperti yang dulu, tapi adalah sedikit peningkatannya. Tapi semua itu nggak berlangsung lama. Kami merasa itu baik-baik saja, kayaknya sebulan 2 bulan lah. Mulai masuk bulan selanjutnya terjadi lagi hal yang sama, dan kali ini bahkan kami mendapatkan gangguan juga, bukan sekedar warung yang sepi. Oke, gangguan pertama yang aku alami itu terjadi di dalam rumah. Dalam rumah nenek aku ya, yang berarti di sebelah warung. Ya waktu itu ke warung kami itu punya karyawan 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dan ini ada hubungannya dengan karyawan yang laki-laki ini. Nama karyawan ini kita sebut saja Mas Budi lah, bukan nama sebenarnya. Waktu itu aku dalam rumah lagi main sama sepupu aku yang merupakan anak tante aku. Waktu itu umurnya masih 2 atau 3 tahun lah, sekitar itu. Aku lupa waktu itu kami main apa, mungkin main boneka atau apa gitu lah, atau sekedar bercanda. By the way, sepupu aku ini perempuan ya. Gak lama sepupu aku ini tiba-tiba melihat ke arah dapur. Kami waktu itu berada di ruang tamu, dan kebetulan jarak ruang tamu ke dapur itu gak terlalu jauh, dan masih kelihatan lah dari ruang tamu itu dapur biarpun samar-samar. Aku waktu itu heran, kenapa ini anak nangis, kenapa dia tiba-tiba nangisnya jeritan gitu, jeritan kayak panik gitu nangisnya. Aku pun nanya, ada apa gitu. Dia tetap nggak mau menjawab, ya namanya juga anak 3 tahun ya. Dia terus nangis sampai waktu itu ibunya datang, ibu aku juga datang karena mendengar dia nangis itu. Oke, saat ibu aku datang dan ibunya dia datang, dia sudah agak mereda lah nangisnya, karena mungkin di pikirannya udah banyak orang di situ, udah ramai. Karena kan sebelumnya kan cuma aku sama dia gitu, cuma berdua di ruangan itu. Dia tetap belum mau bercerita kenapa dia nangis, kenapa dia panik, dia jeritan gitu. Ya namanya juga anak 3 tahun ya, nggak mungkin lah dia langsung menceritakan apa yang terjadi setelah dia nangis gitu. Tapi saat itu kami berpikiran bukan hal-hal gaib, bukan hal mistis. Kami beranggapan itu kalau ini anak memang digigit binatang, mungkin digigit semut atau apa gitu, yang membuat dia kaget sampai nangis. Pemikiran kami itu gitu. Jadi kami ceklah seluruh badannya itu, kakinya, tangannya, semuanya, apa ada yang terluka, apa ada yang memar gitu. Ya ternyata nggak ada, bersih-bersih aja. Dan saat dia mulai tenang, dia pun sedikit lupa lah sama kejadian yang tadi dialami, dan dia pun mengajak aku untuk bermain lagi. Dan bermainnya itu di ruangan yang sama tempat dia menangis tadi. Oh iya, by the way, kejadiannya itu sesudah maghrib sekitar jam 7:30-8 lah. Karena memang kan di kota aku itu maghribnya biasanya jam 6:30. Oke, lanjut lagi ceritanya. Sepupu aku tadi pun mengajak aku untuk kembali bermain lagi di ruangan tadi tanpa dia mengingat yang barusan terjadi. Dia pun belum cerita ada apa, karena nama juga anak umur 3 tahun ya. Pemikirannya belum sampai di situ. Dia belum cerita.
Waktu itu sudah menunjukkan pukul setengah 9 malam, yang berarti Isya juga sudah lewat. Aku masih tidak bisa mengingat sih waktu itu kami bermain apa, tapi intinya tuh kami di ruangan itulah. Tapi saat itu kami mulai bertiga, ada aku, sepupu aku, dan kakak aku. Tapi tepat sebelum kejadian kedua itu, kakak aku tuh kayak bantu-bantu di warung, karena kebetulan waktu itu warung ada yang beli dan pekerjanya itu lagi kemana gitu, lagi izin kemana gitu. Yang kerja cuma satu, yang laki-laki tadi. Yang pekerja perempuan ini nggak masuk izin, itu singkat aku. Nah, sepupu aku ini tiba-tiba kembali menangis lagi, kembali jejeritan lagi, ya persis kayak tadi. Tapi kali ini sambil dia menuju ke arah dapur. Ya gimana sih orang panik sampai menunjuk-nunjuk itu, dia menunjuk-nunjuk ke arah dapur. Saat itu kebetulan aku yang notice, langsung aja juga melihat ke arah dapur itu, dan samar aku melihat seperti ada sosok laki-laki. Laki-lakinya ini memiliki perawakan yang sama seperti yang kerja di rumah kami, yaitu Mas Budi. Tapi bedanya laki-lakinya menghadap ke belakang. Dan yang aku lihat itu bagian belakang tubuh itu kayak berbulu gitulah. Ya seperti monyet atau apalah gitu, pokoknya belakang itu berbulu, intinya gitu. Dan tiba-tiba si sosok laki-laki ini berbalik badan melihat ke arah kami. Dan yang aku heran ini, aku bisa dengan jelas melihat wajahnya si makhluk tadi. Makhluk tadi ini berwajah seperti Mas Budi, hanya saja dia memiliki bulu di sekujur badannya, dan terlebih lagi dia itu telanjang. Tapi seingat aku waktu itu dia pakai semacam celana pendek, dan celana pendek ini persis seperti yang Mas Budi tadi sering pakai. Tapi itu memang bukan Mas Budi. Gak mungkin sih Mas Budi se-effort itu untuk mengerjai kami dengan kostum atau apa, gak mungkin lah. Terlebih lagi Mas Budi pasti sedang bantu-bantu di warung waktu itu. Dan entah apa yang ada di pikiranku, aku pun langsung bangkit berdiri dan mencoba mengejar si makhluk tadi. Aku pun berlari ke arah dapur, dan disitu pun aku pun melihat makhluk itu mulai berlari. Yang semula hanya berdiri melihat kami, dia pun berbalik badan dan berlari. Larinya ini bukan seperti lari yang cepat, itu enggak, ya kayak orang lari pada umumnya aja. Tapi aku di situ bisa dengan jelas melihat dia berlari dan memanjat gudang. Waktu itu di belakang rumah kami itu ada gudang, tapi gudangnya itu bukan gudang yang nyambung yang seperti ruangan itu, enggak, cuma setengah ruangan aja. Setengah ruangan yang berarti atapnya itu, di atas atapnya itu masih ada semacam pijakan gitulah. Jadi dia berlari ke arah situ. Aku bisa melihat dengan jelas, tapi saat aku sampai di depan gudang itu, aku udah gak bisa melihat apa-apa lagi, yang berarti sosok itu hilang. Dan adik sepupu aku masih tetap menangis di ruangan tadi. Nah, setelah kejadian pertama itu, aku menceritakanlah ke orang-orang di rumah aku, sama ibu aku, almarhum bapak aku, tante aku, semua yang ada di rumah itulah. Pokoknya aku cerita, intinya aku cerita aja gitu. Mereka tuh awalnya gak percaya, menganggap aku tuh halu dan sepupu aku tuh halu. Padahal sepupu aku ya biarpun dia masih kecil, tapi kan udah bisa bicara ya, udah bisa ngomong. Jadi dia pun juga mengatakan kalau apa yang aku bilang itu benar, dan dia pun melihat sendiri juga. Makanya dia nangis karena takut. Dia pikir itu monyet masuk ke dalam rumah. Dia nggak berpikiran sih kalau itu makhluk apa gitu. Yang dia pikiran lah, yang ada dalam pikiran dia, kalau makhluk itu tadi monyet yang masuk ke dalam rumah. Makanya dia kaget dan takut. Tapi aku dengan jelas melihat sosok itu badannya seperti manusia, tapi memiliki bulu yang banyak, dan wajahnya itu menyerupai Mas Budi yang kerja di rumah kami itu. Sampai akhirnya pada suatu malam, aku lupa lah itu malam keberapa setelah kejadian itu, tapi intinya waktu itu warung memang lagi tutup, dan
kami tuh lagi asik lah di rumah aku, yang berarti di rumah belakang. Disitulah kami semua ngumpul, ada aku, ya keluarga aku semua lah ngumpul di situ, termasuk sepupu aku tadi, tante aku, om aku, kakek dan juga nenek aku. Kami tuh santai lah di situ, kayak nonton TV, ya bertukar cerita gitu, ketawa-ketawa, sampai akhirnya kami semua itu terdiam karena tiba-tiba entah dari mana ada bau yang sangat menyengat. Dan baunya itu bukan satu bau aja, kayak berganti-gantian gitu. Kadang bau bunga, bau bangkai, bau kayak asap atau kabel terbakar lah gitu loh pokoknya. Pokoknya baunya itu bergantian, bukan cuma satu bau aja. Kadang yang ini, yang ini, yang ini gitu. Kami masih mencoba berpikir positif. Mungkin saja saat itu ada bangkai, atau memang dari dalam kamar juga ada parfum yang mungkin terbuka atau apa. Kami pun juga mengecek ke tempat-tempat colokan listrik, siapa tahu ada yang kebakar. Tapi setelah kami mengecek semua itu emang gak ada penjelasan apa-apa. Dan kami juga gak bisa menemukan dari mana sumber bau-bauan tadi. Dan itu gak sebentar, ada sekitar setengah jam bau itu ada gitu, dan sangat menyengat. Semuanya bisa merasakan, semua bisa mencium bau itu. Tapi saat kami mencoba mencari di mana sumbernya, bau itu seperti nggak ada gitu, seperti menghilang lah. Tapi setelah kami nggak mencari, bau itu kembali lagi. Dan waktu itu belum malam sih, ya paling baru jam 7 jam 8-an lah, yang berarti sebelum isya lah, segitulah waktunya. Kami pun ya udahlah mencoba untuk udah nggak usah dipikirin, jangan dibawa takut. Kami pun di situ tetap lanjut nonton TV dan beraktivitas seperti biasa, tidak menghiraukan bau-bauan itu. Dan cara itu cukup ampuh untuk menghilangkan bau-bau tadi. Oke, lanjut lagi cerita selanjutnya. Ada satu cerita di mana ini tante aku yang alami, dan dia pun menceritakan sama kami semua setelah dia mengalami hal itu. Waktu itu pagi-pagi lah, jam 7 dan jam 8 pagi, waktu lagi memberesi warung untuk bersiap dibuka gitu, bersiap buka warung lah intinya gitu. Tiba-tiba tante akunya tadi kayak mendengar suara geraman gitu, raman, kayak singa lah, singa mengeram tuh gimana sih singa bersuara gitu. Tapi tuh kayak bukan suara singa, ya nggak mungkin juga suara singa, masa di kota ada singa gitu kan, nggak mungkin. Suara itu samar kayak cuma suara auman gitulah, suara menggeram atau gimana. Suaranya kayak suara singa tapi bukan singa. Gimana sih menjelasinnya, aku juga susah ngejelasinnya gimana. Semula tante aku pikir itu ya mungkin dari TV atau dari radio atau dari mana suara itu. Tapi setelah dicek emang nggak ada apa-apa. TV juga nggak hidup, radio nggak hidup. Zaman itu belum ada YouTube ya, jadi nggak mungkin ada yang ngeprank pakai YouTube. Kalaupun ada YouTube, nggak sepopuler sekarang. Untuk suara tadi tidak ada penjelasan untuk hal itu. Dan untuk beberapa saat kami mulai lupa lah sama cerita suara auman geraman singa tadi lah. Ya udahlah, udah dilupakan itu. Dan saat itu kondisi warung itu masih juga belum stabil, tapi udah mulai ada peningkatan lah, biarpun nggak spesifik meningkat sebesar 10%. Dan itu bisa dibilang lumayan lah pencapaian juga, dan udah bersyukur banget waktu itu, sangat-sangat bersyukur. Tapi peningkatan warung itu nggak berlangsung lama. Setelah beberapa minggu warung mulai stabil, mulai lagi ada peningkatan, kejadian serupa terulang. Kejadian seperti kejadian awal tadi, di mana pembeli sepi, omset penjualan menurun, pelanggan juga banyak yang bilang kalau kami sering tutup, padahal selalu buka, nggak pernah tutup. Kalaupun tutup seperti ya kayak sehari 2 hari lah dalam sebulan itu mungkin. Tapi banyak pelanggan bilang kalau mereka mau ke warung kami pasti selalu kelihatan tutup, padahal mereka itu udah berhenti
di depan warung kami, tapi menurut warung kami itu kayak gelap, nggak ada orang, dan tutup. Padahal nggak. Kami pun mulai sepakat satu pikiran kalau memang rumah ini sedang dijahili. Dijahili itu dalam arti ya mungkin ada yang ngirim lah gitu, mengirim sesuatu berupa ya kiriman lah seperti paket pengiriman gitu, tapi paketnya ini bukan paket yang menyenangkan, tapi paket yang membuat orang yang menerima itu menderita. Bisa dibilang kalau ini santet atau apalah gitu, tapi yang disantet itu bukan orangnya tapi usahanya itu ditutup. Memang aku sering sih mendengar hal-hal seperti ini di kalangan saudara-saudara kalau usaha mereka kadang mengalami situasi seperti ini, dan ini kayaknya bukan hal baru yang aku dengar dalam hal bisnis, karena kayaknya lumrah sih ya kalau bisnis itu ada yang iri, ada yang sirik atau gimana gitu, dan karena mereka nggak mampu menyainginya, mereka pun mencari jalan belakang dengan mendatangi dukun untuk mengirimkan sesuatu ke warung tadi agar warung tadi sepi, agar pembeli tadi malah beralih ke warung mereka, bukan warung kita yang kena santet. Kami pun mulailah mencari-cari cara agar bisa mengembalikan keadaan warung seperti biasa. Cara yang kami gunakan tentu saja lah bukan cara mendatangi dukun atau apa. Yang pasti sama seperti sebelumnya, kami masih sholat 5 waktu, masih kami jalankan, zikir pagi petang, meruqyah rumah secara mandiri, itu sudah kami lakukan. Dan agar lebih tertamain lagi, kami pun meminta bantuan seorang ustadz waktu itu. Ustadz ya, bukan dukun. Dan ustadz tadi pun ya cuma sekedar mendoakan aja gitu, nggak ada syarat apa-apa, nggak harus yang kayak nanam ini nanam itu, nggak, cuma sekedar mendoakan aja, pakai air pun tidak, hanya sekedar mendoakan. Dan setelah didoakan ya alhamdulillah warung kami mulai ada peningkatan lagi, mulai omset itu meningkat, penjualan mulai baik ya, meskipun nggak kayak sebelumnya lah, tapi setidaknya sedikit-sedikitnya udah ada peningkatan, nggak seperti yang kemarin gitulah intinya gitu. Tapi untuk mencapai hal itu nggak sebentar loh, kami itu seperti harus bukan menunggu sih, seperti harus lama ikhtiarnya, ada kali sekitar tahun 2 tahun sampai warung kami itu benar-benar stabil. Dan selama setahun 2 tahun itu Ustadz tadi ini masih tetap mendampingi kami dengan bantu mendoakan, bantu meruqyah rumah, bantu menetralkan lah gitu intinya. Dan sebenarnya dalam setahun 2 tahun itu masih banyak lagi sih kejadian-kejadian mistis yang kami alami, baik itu di rumah aku ataupun di warung tante aku ataupun di rumahnya. Tapi kalau diceritakan satu persatu ya video ini nggak cukup lah 1 jam 2 jam karena terlalu banyak yang aku ceritakan, itu intinya aja. Dan maaf juga kalau cara aku bercerita masih gagap, masih aneh, dan itulah salah satu alasan kenapa aku lebih memilih ini untuk audio aja tanpa mau menunjukkan visualnya, karena akan lebih gagap kalau semisalnya aku juga menunjukkan visual, karena cukuplah aku bernyanyi kalau aku menampilkan visual. Kalau bercerita itu apalagi monolog seperti ini kayaknya lebih gagap sih, lebih aneh gitu. Oke, terima kasih untuk semua yang udah ngedengerin aku cerita, dan maaf untuk segala kekurangan dari cara aku bercerita, dari kualitas audionya, dari semuanya lah. Kalau kalian emang suka, bolehlah kalian subscribe, tapi kalau nggak suka, nggak subscribe juga nggak apa-apa, nggak dosa juga. Oke, makasih semuanya.